Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Kita akan coba cek analis untuk motor Yamaha DT kalau nggak salah. Di sini ada motor ini dan kita mau coba hidupin, tapi ini banjir, olinya banjir kemana-mana. Ada yang salah. Kita pengen dengerin dulu suara mesinnya kayak gimana, biar tahu kayak gimana juga. Ini di engkol olinya nyebar kemana-mana. Ini olinya kayak jebol ke sini. Itu di bawah banjir. Banjir cuy. Ini masih original platina ya guys. Oli sampingnya itu bablas ya, oli samping itu bablas terus. Jadi dari wadah mengalir ke bawah menuju ke pompa, lah dari pompa dia mengalir terus ke karter tanpa ada henti. Makanya kalau motor ini parkir, olinya itu masuk semua ke karter. Nah, pas dihidupin susah banget. Begitu hidup olinya di mana-mana full, penuh dengan oli sih. Menurut saya kayak gitu ya. Ini kalau dilihat dari kasusnya tadi, di engkol olinya naik semua. Dan yang kedua adalah seal karter. Tapi kalau seal karter olinya itu nggak merah. Ini kan oli sampingnya warnanya merah ya Nul? Ya. Nah yang keluar tadi itu warnanya merah. Berarti fix ini oli samping yang masuk ke karter tanpa ada jeda atau nggak ada henti. Harusnya oli ini akan masuk ke ruang karter atau ke ruang mesin itu manakala mesin ini berputar saja. Nah itulah fungsi pompa oli samping itu sendiri. Nah ini motornya berhenti, olinya jalan terus, sehingga numpuk di sana, di dalam sana numpuk. Nah ketika udah parkir sehari atau 2 hari atau 3 hari nih, ini udah penuh sama oli. Begitu di engkol, oli lari ke knalpot ya, dan busi basah, akhirnya susah hidup, tenaga nggak ada karena kebanyakan oli itu kayak gitu. Nah ini pompa olinya mesti dibenerin. Ada nggak apanya yang rusak? Piston putarnya. Piston putarnya itu udah nggak mampu menutup celah masuk si oli. Sudah haus bisa. Kalau silnya itu akan bocor ke samping kanan. Kalau sil penahan oli dari sisi luar itu ada di sebelah kanan, bocor dia. Parkir pasti bocor pompanya.
tapi tidak masuk ke sini, hanya bocornya keluar ke sana. Nah, ini piston penahannya atau piston pompa olinya ini yang sudah lobok dan dia tidak mampu menutup karena sudah aus. Jadi meskipun berhenti, olinya jalan terus masuk ke karter. Nah, ketika mesin ini jalan juga ngaruh banget ke perform. Sebab apa? Karena olinya itu nggak bisa diatur nih, mau berapa banyak ya, namanya udah bocor gitu kan. Akhirnya kebanyakan oli, blebek akhirnya. Nah, busi kan akhirnya basah terus, boros. Businya boros, bolak-balik mati. Beliin busi berapa hari mati lagi. Beliin busi berapa hari mati lagi. Kenapa? Elektroda dasarnya ini bocor, kemasukan cairan, sehingga penahan yang ada di sini ini basah. Jadi api tidak sampai ke ujung elektroda, apinya bocor di sini. Maka di sini nggak nyala, motor nggak mau hidup. Gitu sih menurut saya. Sebenarnya motor Platina bisa lebih kenceng loh daripada motor CDA, cuman ribet. Nanti bisa berubah, sewaktu-waktu dia bisa berubah. Namanya Platina kan pakai katup kayak gini. Nah, ini platnya akan mengalami perubahan tegangan. Nanti rubah lagi gitu. Kalau dari karter olinya nggak merah men, tergantung oli mesinnya pakai apa. Nah, oli mesin masuk ke sini. Nah, harusnya warnanya tidak seperti warna oli samping. Karena ini warnanya dominan oli samping, maka kita curiga dulu ke pompa olinya. Ini udah jebol apa belum ya saya nggak tahu. Tapi tadi mau hidup, mau stasioner, mau langsam. Berarti seal karternya aman. Kalau seal karternya bocor, ini motor nggak mau stasioner, nggak mau langsam, mati-mati mulu sebab kompresi karternya kurang padat. Nah, ini tadi langsam normal ya kan, berarti seal karter aman, kompresi piston dan sebagainya aman, nggak apa-apa, cuman kebanyakan oli. Begitu dari saya. Ini saya buka aja, khawatirnya piston pecah. Tadi saya kepikiran kayak gitu, kok bisa olinya kayak gini, kompresinya ada piston pecah, apa ringnya patah, apa gimana. Itu kan feel kalau diselah kok nyembur ke atas terlalu kayak gitu loh. Ternyata pistonnya baru, belum lama, stang sehernya baru, belum lama. Nah, ini analisanya sudah saya dapati. Yang bikin motor ini nggak lari, kebanyakan oli satu, dan kemungkinan setting pengapiannya yang kurang atau kayak gimana saya kurang tahu. Nanti saya bersihin ini, nanti saya rakit lagi. Bersihin ruangan ini aja, olinya keluarin semua dulu, nanti saya rakit lagi, saya pasang lagi, sudah. Rem. Koplingetan. Knalpotnya kayak ngempet ya. Knalpotnya mode panjang sih ini teman-teman. Wis penak Rut. Ini buat nanjak gede nggak tenagannya?
Ya wes. Oke, untuk Yamaha DT udah kita anggap selesai ya. Nanti dites sendiri sama yang punya kepriwen.